Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamir syani fa'rabat ilhani bil alhani thumma sholatu ma'salamillahi ala nabiyyi afsahil khalaiki amma ba'd ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara online. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Di sini saya atas nama Adam Kartiko dengan nomor NIM 203111176 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta kelas PAI 2F untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari Bapak dosen Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMH. Maka di sini saya membuat pidato tentang Pancasila dari sudut pandang Islam. Pertama-tama, Pancasila. Apa sih yang disebut dengan Pancasila itu? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Maksudnya nama Pancasila ini terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila di sini sebagai pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya. Pancasila dicetuskan kembali oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada saat sidang BPUPKI, yang pada tanggal itu juga, maksudnya tanggal 1 Juni itu pada tahun 2016 oleh Bapak Presiden Joko Widodo dijadikan hari lahirnya Pancasila. Jadi secara pengakuan negara Indonesia, Pancasila ini lahir pada tanggal 1 Juni 1945 secara pengakuan dari Bapak Jokowi ini. Dalam pidatonya, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan bahwa sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berjumlah 5 tidak dinamai dengan Pancadharma. Tetapi di sini Bapak Insinyur Soekarno menamakannya dengan petunjuk seorang temannya Bapak Soekarno dan teman yang berada di BPUPKI itu dengan nama Pancasila yang artinya asas atau dasar yang berjumlah 5. Dan di atas 5 dasar itulah kita sebagai negara Indonesia bercita-cita mewujudkan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Setelah kita beranjak dari pengertian Pancasila, lalu apa sih fungsi dari Pancasila tersebut? Di sini setidaknya ada 7 poin dari fungsi Pancasila, yaitu pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila itu bagi masyarakat Indonesia, bagi bangsa Indonesia itu menjadi jiwa. Tubuh tak akan dapat berdiri jika tanpa jiwa. Yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sebagai kepribadian, kita seharusnya harus menjunjung tinggi dan berperilaku sebagaimana yang dijelaskan dalam asas-asas Pancasila yang 5 itu.
Yang ketiga adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi bangsa kita dalam pandangan maju, ke depan, dan seterusnya itu seharusnya berpedoman dengan asas-asas Pancasila ini. Yang keempat, tentu Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia. Untuk penjelasannya tentu kita semua sudah mengetahuinya. Yang kelima, sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menciptakan atau membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang yang lain, seharusnya para pejabat itu harus berpedoman dengan Pancasila, dengan asas-asas Pancasila. Jadi jangan sampai ada undang-undang yang terbuat tidak dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang keenam adalah Pancasila ini sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika ingin mewujudkan kemerdekaannya. Seperti dalam Piagam Madinahnya versi Rasulullah yang di situ menyatukan beberapa banyak suku, bangsa dan agama. Di sini Pancasila juga tersebut. Karena Indonesia itu tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku atau tidak hanya satu ras, tetapi beragam-ragam suku, beragam-ragam agama dan beragam-ragam ras. Di sini Pancasila sebagai pedoman hidup yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walaupun semuanya berbeda, tetapi kita harus dapat dipersatukan dalam hal-hal yang sama. Yang ketujuh adalah Pancasila ini sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi Pancasila dari ketujuh tersebut, maka kami akan menerangkan tentang dalil Pancasila dalam agama Islam. Jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa Pancasila itu tauhid atau Pancasila itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada, karena dalam agama Islam sendiri yang telah dijabarkan oleh para ulama terkait penafsiran Pancasila, sebenarnya semua sila itu sangat ada hubungannya dan bahkan diperintahkan oleh agama Islam itu sendiri. Di sini saya juga pernah membaca bahwa ada dalam salah satu tulisan dari Facebook yang di situ dari pembicaraan atau ngendikane Mbah Kyai Abdul Hamid Pasuruan, bahwa barang siapa yang mengatakan yang mengamalkan setidaknya 3 sila dalam Pancasila, maka dia akan dapat meraih derajat kewalian. Contohnya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Jika kita berketuhanan dengan baik, lalu sebagai manusia kita dapat adil dan beradab, lalu yang ketiga, kita dapat bersatu dalam segala hal dan segala kemungkinan, maka tentu itu telah melakukan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sila-sila Pancasila dalam pandangan agama Islam. Yang pertama adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Esa di sini bukan berarti satu. Esa adalah bentuk hitungan yang tidak ada 2, 3, atau 4 atau 5-nya. Karena jika Esa itu dapat dikatakan satu, maka pasti ada 2, 3, 4, 5. Itu semua hanyalah sebagai gambaran kita agar memudahkan. Dalam Jawa sendiri dikenal dengan tan kena kinoyo ngopo, bahwa Tuhan itu tidak dapat digambarkan dengan apapun. Atau dalam bahasa agamanya laisa kamitsli syai'un atau mukhalafatul lil hawadits, bahwa Tuhan berbeda dengan apa yang diciptakannya. Jadi tidak dapat dikatakan satu ya di sini saya itu. Menurut tafsir saya berbunyi kul huwallahu ahad. Katakanlah, di sini maksudnya katakanlah. Yang berkata adalah maksudnya Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umatnya kita juga harus mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia, maksudnya Allah itu Esa. Samakan dengan sila pertama itu tadi. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya menggarisbawahi poin adil dan beradab. Seperti yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ayyaktu ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu aw an talhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang memiliki arti wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang ditekankan adalah orang-orang yang beriman. Jadi jika kita semua mengaku beriman, seharusnya kita dapat menerima ayat ini. Jadilah kamu penegak keadilan. Loh, tadi yang saya garis bawahi adalah tentang keadilan. Allah di sini menjelaskan dan memerintahkan kepada kita. Kita harus menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah yang hingga akhir artinya titik akhirnya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Pertama kali orang membangun peradaban adalah dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena peradaban yang baik adalah peradaban yang mencerminkan budi pekerti luhur, tahu benar dan salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, penekanannya adalah kepada para manusia, baik itu mukmin, kafirin, musyrikin, munafikin atau yang lainnya. Sesungguhnya kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu, maksudnya manusia, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia itu pada awalnya tercipta dari pertama Nabi Adam dan Ibu Hawa, yang selanjutnya berkembang biak, bertumbuh kembang hingga sekarang ini, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi adanya perbedaan bangsa dan adanya perbedaan suku itu sebenarnya sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tersebut tidak menjadikan kita terpecah belah dalam sebuah identitas, tetapi supaya kamu saling mengenal. Jadi adanya perbedaan bangsa dan suku di sini agar kita dapat lita'arafu, saling mengenal. Bukankah dengan mengenal teman kita yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama itu indah? Seperti air dan minyak, walaupun kita tidak dapat disatukan secara hakikat, secara isi, tetapi kita kan dapat bersandingan dengan baik. Lanjutnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi letak kemuliaan itu tidak dalam entah itu sukunya, entah itu nasabnya, entah itu kekayaannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu tadi yang sila ketiga. Penekanannya adalah agar kita dapat bersatu dalam segala perbedaan dan segala pandangan hidup. Perbedaan pandangan hidup maksudnya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Letak penekanannya di dalam musyawarah, seperti yang terkandung dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka, maksudnya urusan apapun itu di dalam dunia, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah itu tidak ada yang namanya satu memegang pendapat satu ini lalu harus menjatuhkan yang lain atau memasukkan pendapat saya kepada yang lain. Tapi musyawarah itu bagaimana caranya kita dapat bersatu dalam perbedaan pandangan untuk mewujudkan satu hal yang sama. Kalau di sini maksudnya ya, jika dalam sebuah negara bagaimana kita dapat mewujudkan negara Indonesia ini berkemajuan, berperadaban dan berkeadilan. Jadi kita putuskan sajalah dengan musyawarah.
seperti yang telah ditekankan dan diperintahkan di dalam Al-Quran ini. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Letak penekanannya adalah kita harus adil dalam segala hal. Adil itu bukan berarti sama, tetapi adil itu memberikan atau menempatkan segala sesuatu dalam porsinya masing-masing. Contohnya, ada anak kecil dan orang dewasa. Jika kita memberikan uang sama-sama 5.000 dan 5.000, itu bukan adil, tetapi memberikan kepada yang anak kecil terlalu berlebihan dan memberikan kepada yang besar terlalu sedikit. Jadi jika kita berlaku adil, kita harus mengetahui bahwa anak kecil ini porsinya harus diberi segimana, yang besar segimana, itulah adil. Di sini dalam Quran surat An-Nahl juga menjelaskan tersebut. Ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan dalam kebaikan. Dalam tafsir Al-Baghawi di sini dikatakan bahwa adil di sini maksudnya Anda tidak condong ke kiri atau kanan, atau kalau dalam bahasa sekarang itu tidak terlalu liberalis atau sosialis. Kita itu diperintahkan untuk berada di tengah-tengah, atau dalam konsep aswaja itu tawazun, tawasud, dan moderat. Ya, paling mudah itu. Kita dalam berislam moderat, dalam bernegara moderat, dalam kehidupan apapun kita moderat, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga kurang. Itulah keadilan yang dimaksudkan, dan berlaku baik. Setelah kami menjelaskan dari pengertian dan dalil-dalil tersebut, maka cukup sekian yang kami sampaikan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa yang penutup majelis dan doa yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma min jahdil bala wa tarki syiqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulutina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wujuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli sulin sholli wa sallim rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbi adada tasyis suhbi falhamdulillahi fil bad'i wa tanahi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah fi umri dunya al-akhirah waj'alna lahumul husna ziyadah bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa alihi wa sahbihi syahadah. Allahumma khtim lana bil iman wal islam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.